Halo investor dan tradership. Setelah mayoritas bank sentral seperti The Fed yang sudah menaikkan suku bunga 3 kali sebesar 2,25% sampai 2,5% di tahun 2022 ini, dan Bank Sentral Eropa atau European Central Bank yang menaikkan suku bunga pertama kalinya dalam 11 tahun sebesar 50 basis point dan membuat suku bunga deposito menjadi 0% dan membuat European Central Bank meninggalkan era suku bunga negatif pada tanggal 22 Juli tahun 2022, dan masih banyak negara lain yang menaikkan suku bunga karena inflasi melanda dunia. Pada akhirnya Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate untuk pertama kalinya setelah 18 bulan sebesar 25 basis point pada tanggal 23 Agustus tahun 2022. Sektor apakah yang akan diuntungkan dan sektor saham apakah yang akan dirugikan karena kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate? Mari kita simak di video yang kali ini. Setelah mempertahankan suku bunga BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dari bulan Februari 2021 atau selama 18 bulan, akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 3,75%. Perlu diketahui bahwa suku bunga BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% merupakan suku bunga terendah sepanjang masa Indonesia merdeka. Di samping meningkatkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate menjadi 3,75%, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 3% dan lending facility menjadi 4,5% atau menaikkan masing-masing sebesar 25 basis point juga. Pentingnya Bank Indonesia menaikkan BI 7-day reverse repo rate sudah pernah saya bahas di video saya berjudul Kapan BI 7-day reverse repo rate naik dan kemana arah IHSG, yang tayang pada tanggal 6 Mei 2022. Saat itu saya mengatakan, jika BI terlambat menaikkan suku bunga, bisa membuat terjadinya capital outflow dan membuat IHSG turun ke arah 5.800 sampai dengan 6.600. Dan apa yang saya katakan sempat terjadi, di mana terjadi capital outflow di bulan Mei sampai dengan Juli sebesar 15,8 triliun. Dan IHSG sempat menyentuh angka 6.560 pada tanggal 4 Juli 2022. Biasanya BI akan melihat faktor fundamental inflasi atau core inflation untuk menaikkan suku bunga. Artinya BI akan melihat pergerakan core inflation atau inflasi inti, bukan inflasi yang terkait volatile food atau administered price. Kenaikan inflasi akan sangat tergantung pada respon pemerintah, terutama dalam hal administer price, seperti menaikkan BBM, LPG bersubsidi, mengatur harga minyak goreng, dan lain-lain. Inflasi inti Maret 2022 sebesar 2,37% year on year belum membuat BI menaikkan suku bunga, karena target inflasi BI sebesar 3% plus minus 1%. Inflasi inti bisa menjadi mengkhawatirkan jika sudah mendekati atau bahkan melebihi 3%. Kalau hal ini terjadi, kemungkinan besar BI, kalau tidak di bulan Mei, Juni, atau Juli, akan menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate untuk mengendalikan nilai inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Apalagi kalau The Fed jadi menaikkan suku bunga 50 basis point pada bulan Mei 2022. Karena kalau BI terlambat atau tidak segera menaikkan suku bunga, dikhawatirkan akan terjadi domino efek dimulai dari capital outflow dari pasar uang dan obligasi yang bisa membuat nilai tukar rupiah melemah ke 15.000 sampai 17.000 yang bisa memicu capital outflow dan kepanikan pasar di Bursa Efek Indonesia dan bisa membuat IHSG turun di kisaran 5.800 sampai dengan 6.500. Bagaimana jika BI menaikkan suku bunga?
Hal ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar yang sudah memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point bahkan sebanyak 4 kali atau menjadi 4,5% di akhir tahun untuk menjaga inflasi rendah dan terkendali 3% plus minus 1% dan nilai tukar rupiah di kisaran 13.900 sampai 14.800 per US dollar. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar IHSG akan tetap bullish menuju 7.500 bahkan 7.800 di tahun 2022. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2022 ini untuk mengantisipasi resiko peningkatan inflasi inti akibat wacana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yaitu solar dan pertalite. Di samping itu, pada bulan Juli 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia mencapai 4,94% dan inflasi komponen inti berada di 2,86% year on year, di mana semuanya di atas konsensus ekonom. Hal ini membuat inflasi melebihi batas atas 3% plus minus 1% dan inflasi inti mendekati batas 3%. BI juga menaikkan suku bunga untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan melakukan antisipasi terhadap kembalinya kenaikan suku bunga The Fed yang mungkin akan segera dinaikkan kembali oleh The Fed sekitar 50-75 basis point saat FOMC meeting pada bulan September 2022. Sebelum ini, untuk mengatasi inflasi dan capital outflow, Bank Indonesia lebih memilih melakukan kebijakan normalisasi likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum atau GWM dari 3,5% pada awal tahun menjadi 7,5% pada Juli 2022 daripada menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate. Kenaikan suku bunga ini ternyata direspon positif oleh pasar. Hal ini terlihat dari naiknya IHSG setelah pengumuman kenaikan suku bunga pada tanggal 23 sebesar 87 poin hanya dalam waktu 2 hari. Di mana IHSG pada tanggal 22 Agustus 2022 closing di 7108 dan 23 Agustus IHSG naik, kemudian pada tanggal 24 Agustus juga kembali naik dan ditutup di 7195 pada saat video ini dibuat. Nah, sektor apa yang akan diuntungkan oleh kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate? Yang pertama yaitu saham sektor perbankan. Karena kenaikan suku bunga BI akan diiringi juga dengan kenaikan suku bunga pinjaman bank yang akan meningkatkan margin bunga bersih atau net interest margin dari saham perbankan yang akan meningkatkan laba bersih emiten perbankan. Dengan catatan, kenaikan suku bunga yang terkontrol dalam kisaran 1-3% akan menguntungkan buat saham perbankan karena akan meningkatkan net interest margin. Tetapi jika peningkatan suku bunga tidak terkontrol menjadi double digit, bisa berbahaya buat emiten perbankan karena akan meningkatkan yang namanya NPL atau non-performing loan atau kredit macet. Sementara itu, sektor apa yang dirugikan oleh kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate? Sektor pertama yang terdampak langsung oleh kenaikan suku bunga BI adalah sektor properti. Karena kenaikan suku bunga BI juga akan meningkatkan suku bunga KPR atau kredit pemilikan rumah yang membuat minat beli di masyarakat terhadap properti akan menjadi turun. Sektor lain yang juga akan terdampak negatif atas kenaikan suku bunga BI adalah sektor otomotif. Karena kenaikan suku bunga akan meningkatkan juga suku bunga KKM atau kredit kepemilikan mobil atau motor yang membuat minat beli masyarakat terhadap mobil atau motor juga akan turun. Di samping kedua sektor yang terdampak langsung karena kenaikan suku bunga BI, sektor yang padat modal dan padat utang seperti sektor konstruksi juga akan terdampak negatif karena mengalami beban bunga yang meningkat dan berakibat beban perusahaan juga akan meningkat yang bisa membuat laba perusahaan akan menurun. Di samping itu, investor dan trader
juga harus mewaspadai saham-saham yang mempunyai debt to equity ratio atau DER yang tinggi. Kenaikan suku bunga juga akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan yang memiliki debt to equity ratio tinggi, karena tingkat utang yang tinggi disertai kenaikan suku bunga akan membuat beban bunga perusahaan akan semakin besar, sehingga membuat dividen yang akan dibagi juga akan turun. Bahkan jika kinerja keuangan merugi karena terjadinya kenaikan beban bunga, akan menggerus laba ditahan dan membuat nilai ekuitas turun. Hal ini akan membuat harga saham tersebut cenderung turun. Hal yang berbahaya jika terjadi gangguan arus kas ketika utang pokok jatuh tempo. Jika kas tak mencukupi, emiten perlu merestrukturisasi utang. Jika perusahaan atau emiten gagal membayar utang dan bunga, serta gagal melakukan restrukturisasi utang, akan membuat perusahaan mengalami PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang bisa menjadikan perusahaan itu menjadi pailit atau bangkrut. Berapa debt to equity ratio yang sehat bagi sebuah emiten atau perusahaan? Dalam menilai kesehatan utang suatu perusahaan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan dalam menganalisa. DER yang lebih besar dari 1 berarti utang sebuah perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Sementara DER kurang dari 1 berarti utang suatu perusahaan lebih kecil daripada ekuitasnya. Pada umumnya perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki debt to equity ratio kurang dari 1. DER yang bisa ditoleransi jika berada di bawah 2 kali. Namun tergantung karakter bisnis atau industrinya. Untuk industri padat modal seperti emiten konstruksi bisa ditoleransi jika sampai mencapai 3-4 kali, karena memang modal yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah sangat besar, apalagi dibayar menggunakan termin atau jatuh tempo. Sementara itu untuk sektor perbankan berada di 5 kali hingga 6 kali. Hal ini disebabkan oleh karena siklus bisnis sektor perbankan yang sifat bisnisnya pinjam-meminjam uang dan pendapatan usahanya yang dibayar menggunakan termin atau jatuh tempo, sehingga tidak bisa disamakan dengan sektor-sektor yang lain. Sehingga dalam hal ini, untuk menentukan debt to equity ratio, kita harus melihat sektor per sektornya. Nah, ada beberapa emiten yang memiliki DER yang cukup tinggi dibandingkan kinerja sektoral. Antara lain, BBTN itu mempunyai DER sebesar 16,37 kali dibandingkan rata-rata perbankan yang antara 5-6 kali. BJBR juga cukup tinggi antara 11,14 kali. Untuk sektor konstruksi ada WSKT atau Waskita yang DER-nya tinggi 11,57 kali dan ADI yang 6,11 kali. Sementara itu untuk sektor retail ada Hero yang mempunyai debt to equity ratio cukup tinggi yaitu 6,18 kali. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang punya debt to equity ratio yang tinggi, silahkan Anda cek di masing-masing emiten. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan atau kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.